Jadi maksudnya masjid-masjid, rumah-rumah Allah, menasah-menasah, surau-surau, musalla-musalla, kita manfaatkan pagi dan petang, siang dan malam untuk memakmurkan rumah-rumah Allah di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah pemirsa jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita ke ayat berikutnya, terlebih dahulu kita ulangi sedikit pengajian kita pada hari Jumat yang lalu ketika saya menggantikan Bapak Profesor Dr. Haji Asman Ismail
Masih kajian kita di surah An-Nur. Pada hari Jumat yang lalu saya membaca mulai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Artinya fi buyutillah, fi masajidallah, fi buyutin dalam bahasa Al-Quran, di rumah-rumah Allah. Kita kumandangkan dan kita muliakan untuk selalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Jadi masjid ini adalah buyutullah, masajidallah. Semua masjid-masjid di bumi ini adalah masajidallah, masjid-masjid Allah atau buyutullah, yang di dalamnya sangat mulia kita melakukan mengingat Allah, memuliakan Allah, memfungsikan masjid untuk menjadi media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bertasbih di dalamnya. Misalnya pada masa-masa kita i'tikaf, seperti pada malam yang mulia ini kita mendengarkan kajian dan pengajian, atau di dalam hati kita ini selalu berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini sudah masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang menggunakan buyutullah, rumah-rumah Allah, masajidallah, masjid-masjid Allah, untuk kita kumandangkan zikir kepada Allah. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini termasuk bahagian dari memuliakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh manusia. Contoh misalnya suatu saat mungkin, atau pada masa-masa yang lalu ada yang menggunakan menasah atau masjid untuk main batu, main catur dan sebagainya, sambil menunggu waktu sholat demi sholat yang lain. Ini tidak dibenarkan. Jadi oleh karena itu, kepada kita semua, masjid yang telah kita bangun di muka bumi ini, kita jadikan agar masjid ini makmur dengan jamaah. Ini mohon maaf, di Aceh ini masih ada menasah atau musola di waktu maghrib yang tidak ada jamaah. Ini mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ceramah ini bisa berubah kehidupan kita, karena meninggalkan sholat jamaah di waktu maghrib ini pertanda bahwa kampung itu tidak berkembang dalam syariat, tidak berkembang dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau waktu subuh ini masih banyak bahkan masjid-masjid yang tidak dibuka di waktu subuh. Jadi kalau kita membaca ayat ini tergugah kita, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi maksudnya masjid-masjid, rumah-rumah Allah, menasah-menasah, surau-surau, musalla-musalla, kita manfaatkan pagi dan petang, siang dan malam untuk memakmurkan rumah-rumah Allah
di mana saja kita berada, jangan sampai kita ini lalai atau melalaikan diri dengan berbagai macam pekerjaan di alam ini. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita ke surah An-Nur ayat 37. Bagaimana sindiran Allah sebenarnya kepada orang-orang yang dia diberi sehat oleh Allah tapi sering mengabaikan ibadahnya kepada Allah. Ini banyak kesibukan-kesibukan kita. Allah menyebut di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 37, Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nah, ini orang yang baik yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, tadi kita jadikan masjid-masjid di muka bumi ini, di alam ini, untuk kita makmurkan dengan ibadah kita kepada Allah. Tiap waktu mondar-mandir ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Allah sangat senang melihat hamba-hambanya yang setiap hari mutaraddidun ila masajidallah. Pulang pergi dia, subuh dia salat jamaah, zuhur dia salat berjamaah, asar dia salat secara berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Itu namanya mutaraddidun, dia bolak-balik ke masjid. Sama seperti orang yang sedang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, nggak ada hari yang tidak berjamaah, selalu berjamaah. Yang sebenarnya pelajaran dari melaksanakan ibadah haji dan umrah kita bawa pulang ke kampung. Ini pada umumnya orang-orang kita, apalagi yang sudah senior, sudah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, nanti sesampainya di kampung itu kita memakmurkan buyutullah, rumah-rumah Allah. Jadi rumah Allah bukan hanya di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi, tetapi di sini juga di kampung kita, di negeri kita, rumah-rumah Allah, masajidallah, ini tidak kita abaikan, tapi selalu kita muliakan dengan cara kita makmurkan. Jangan berpikir ini ada orang lain zuhur ini, ada orang lain di asar ini, ada orang lain di maghrib ini, ada orang lain di isya ini, ada orang lain yang datang di waktu subuh. Semua kita berpikir jangan sampai masjid itu kosong. Kalau setiap orang berpikir jangan sampai masjid itu menjadi kosong, kalau di satu kampung ada 3.000 orang, maka 3.000 jamaah masjid yang hadir. Karena setiap orang berpikir untuk memakmurkan masjid atau buyutullah, rumah-rumah Allah di alam ini. Kita lihat sekarang bagaimana pujian Allah kepada hamba-hambanya yang disiplin di dalam beribadah. Dalam bahasa Quran, likulli awwabin hafidh. Allah sangat senang, bahkan menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang awwabin hafidh, yang sangat taat kepada Allah dan yang selalu menjaga waktu-waktu sholat atau disiplin dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini orang yang dipuji Allah antara lain
orang laki-laki, ini kalau disebut laki-laki perempuan juga di dalamnya, orang yang tidak lalai dengan perdagangannya, tidak lalai dengan bisnisnya, tidak lalai dengan perniagaannya, tidak lalai dengan pekerjaannya, wala bay'un an zikrillah, dan juga tidak lalai dengan kegiatan jual beli. Ini masuk semua pekerjaan ini. Kita yang bekerja di kantor jangan sampai lalai untuk beribadah kepada Allah. Sudah waktu zuhur, kadang-kadang terlalu asyik bekerja, kita lupa untuk menunaikan sholat atau sering mengabaikan sholat. Nah, ini kembali kita ingat bagaimana sejarah Nabiullah Daud alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam. Ini ada anak. Siapa yang diantara ibu dan bapak yang merasa anaknya ini udah di depan mimbar, dimohon untuk menjemput kembali di dekat mimbar ceramah ini. Ada anak kecil Al-Farisi, namanya Al-Farisi. Ini sudah digendong di Ustadz Abdul Manaf, segera untuk dijemput di ruang imam masjid ya, di luar. Disilakan. Nih mohon maaf kepada jamaah yang sedang mendengarkan kajian ini. Ada pengumuman sedikit, ada anak kecil yang boleh dikatakan hilang mungkin dari ayah dan ibunya, sehingga terputus kajian kita. Kita ulangi. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Allah Maha tahu ini, ada hambanya yang sangat sibuk di muka bumi, ada hambanya yang gak ada pekerjaan atau nganggur, ada hambanya yang berbisnis, ada hambanya yang kerja di kantor dan sebagainya. Ini semua masuk ke dalam ayat ini. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Orang laki-laki yang tidak lalai dengan perniagaannya dan juga dengan jual belinya. Nah, di sini masuk semua kegiatan jual beli, bisnis, berbagai macam kesibukan, berbagai macam pekerjaan, baik di kantor, di kebun, di sawah dan sebagainya. Allah memuji apabila dia bekerja tetapi tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah. Ini yang mendengarkan kajian ayat ini mudah-mudahan bisa tersentuh lah. Kita yang kerja di kantor hampir setiap hari nggak bisa sholat berjamaah, bahkan ada yang tidak sholat 5 waktu karena pekerjaannya, karena dia lebih takut kepada atasannya dibandingkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memuji, Allah Maha tahu semua hambanya ini punya kesibukan di alam ini, termasuk penganggur sibuk juga walaupun tidak ada pekerjaan. Tetapi yang paling mulia adalah orang yang bekerja ataupun tidak bekerja, yang dia sehat badan dan sehat pikirannya, tiap hari tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap saat dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu berpikir bahwa pekerjaan, perniagaan dan bisnis itu adalah hasil dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kemudian dia tidak mengabaikan ibadahnya kepada Allah azza wa jalla, dan Allah memuliakan orang ini. Coba lihat betapa kayanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sibuk, seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang kaya raya, tapi berdoa setiap saat kepada Allah. Ya Allah, janganlah karena kekuasaan
dan kekayaanku ini menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jangan karena pekerjaan, kekuasaan, kekayaan yang aku miliki sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang berdoa seorang nabi, seorang rasul, seorang raja, seorang yang kaya, seorang pejabat negeri berdoa kepada Allah. Semoga kekayaan, kekuasaan, jabatan tidak melalaikannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dalam kegiatan sosial. Di rumah Nabi Daud berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadikan rambutku beruban. Artinya dari istri yang menyusahkan hati suami. Ke masjid nggak boleh, ke kantor nggak boleh, cemburunya Masya Allah, ini menjadi beban nih bagi suami. Setiap saat ketika dia mau ke masjid ada saja alasan dihalang oleh istrinya. Nabi Daud berdoa. Nabi Daud yang sangat santun, yang mampu mendidik istri dan anak-anaknya menjadi orang mulia, berdoa juga seperti itu. Ini keluarga mulia. Untuk apa beliau berdoa? Nabiullah Daud berdoa seperti itu untuk jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan karena istri menghalangi kita untuk beribadah pada Allah. Jangan karena anak dan cucu menghalangi kita beribadah kepada Allah. Jangan karena kekuasaan, jabatan dan kekayaan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah menyebut dan bahkan memuliakan Nabi Daud dengan satu ayat khusus. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud seorang putra yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini adalah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkaplah sudah. Di sebuah keluarga bila ayah, ibu dan anak orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang selalu tidak menyia-nyiakan dan melalaikan ibadahnya kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah memuliakan umat Muhammad yang dapat mengikuti dan mengambil suri dan tauladan pada nabi-nabi dahulu dan umat-umat dahulu yang diberikan nikmat oleh Allah. Ada orang-orang sukses pada masa dahulu, ingat dia kepada Allah. Bahkan seperti orang Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah. Artinya orang Quraisy yang kaya raya, yang mereka juga berbisnis, pedagang, tapi tidak lupa beribadah kepada Allah. Meskipun mereka bepergian ke Persia, ke Syam dan tempat-tempat lainnya, tapi tidak lupa beribadah kepada Allah. Kita kadang-kadang nggak kemana-mana, di rumah pun nggak pernah misalnya hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Di kantor sangat dekat dengan masjid dan musola, nggak pernah sholat secara berjamaah. Ini adalah kelemahan-kelemahan kita. Dan Allah memuji rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an zikrillah. Orang yang tidak melalaikan bisnis perdagangan mereka dan juga jual beli dari mengingat Allah. Artinya selalu ingat Allah. Saya pernah menyampaikan di sini, pernah melihat seorang bapak, mungkin Pak Haji di Bogor. Dia seorang pedagang pakaian, lakunya sangat banyak, tapi di sebuah sudut ada sajadah. Dia sholat duha dan berdoa, santai sekali kehidupannya. Yang kerja ada karyawan. Di saat-saat begitu sibuknya orang membeli, dia masih sempat untuk melaksanakan sholat duha.
Kita yang nggak pernah sibuk sering sekali lupa untuk melaksanakan sholat duha. Nah, inilah kita lihat contoh-contoh orang sukses pada masa dahulu juga ada di zaman kita. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di periode kita ini masih banyak juga orang-orang, pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis, orang yang jual beli tapi tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di Lambaro kita ini juga saya kagum dengan sebuah toko. Pas duhur, waktu itu dia ndak ada kawan, mungkin pulang kampung, langsung ditutup model Arab pakai kayu sedikit. Kemudian dia sholat duhur ke masjid di Lambaro itu, di Lambaro Kafir. Saya menilai inilah pedagang-pedagang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tokonya nggak kurang lakunya, tapi dia siap sedia pas azan dia tutup sedikit. Ini saya bilang ini model Arab nih, berarti kalau kita sudah buat tanda ndak boleh masuk, ada orang pura-pura masuk untuk membeli, itu bukan pembeli, ada rencana jahat. Tapi alhamdulillah Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam ini berarti hampir-hampir sama dengan di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Yang penting bangun hubungan yang baik dengan tetangga di samping, bahwa saya meninggalkan toko sebentar untuk sholat di masjid. Ini adalah sebuah keberanian. Nah, ini masuk ke dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an zikrillah, yaitu orang laki-laki maksudnya di sini, yang tidak lalai mereka dengan perniagaan dan perdagangan serta jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan dia melaksanakan sholat. Jadi yang dimaksud dengan tidak lalai artinya dia adalah orang yang mengerjakan sholat. Selanjutnya, bila Allah memberikan kemampuan, wa itaiz zakah, tunaikan zakat. Nah, ini yang paling bagus lagi. Pertama, jangan lalai dari beribadah untuk mengingat Allah. Yang kedua, disiplin dalam sholat. Yang selanjutnya, disiplin di dalam membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut bahwa suatu saat nanti ini hati dan penglihatan jadi goncang. Kalau nggak beriman ya hati-hati. Banyak sekali orang yang pada waktu sakitnya, dia bukan hanya sakit menerima penderitaan sakitnya, tapi sakit batinnya karena mengingat masa lalunya yang dia lupa pada Allah. Coba buat penelitian nanti. Silahkan para mahasiswa dan dosen membuat penelitian, atau dokter-dokter, para perawat, para medis membuat penelitian. Ini sekarang di rumah sakit umum itu ada yang perempuan datang memberikan nasihat kepada pasien dan keluarga pasien untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu program yang sangat bagus dan saya pernah melihat sendiri di rumah sakit umum itu ada. Nah, mudah-mudahan pencerahan pada masa-masa sakit ini sangat berarti bagi orang sakit. Banyak sekali orang-orang yang mengeluh, bukan hanya mengeluh tentang sakitnya, tapi mengeluh dan penderitaan terhadap dosa-dosa sebelum dia sakit. Oleh karena itu pada masa sehat kita hendaknya beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan salat. Bila punya kemampuan jangan lupa bayar zakat. Mengapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ada satu hari yang kita takuti, yaitu pada waktu itu goncang batin,
kulub, hati, dan goncang penglihatan. Maka ada orang yang mati terbelalak. Nah, kita doakan semoga kita semua ini selalu dalam keadaan sehat, sehat badan, sehat pikiran, untuk selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai ingat kepada Allah pada hari Allah memberikan goncang batin, goncang penglihatan. Nah, ini yang hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia ini mata, perhiasan. Ingat kata Allah, nggak akan senang kamu buat selamanya, nggak akan bahagia kamu kalau nggak kamu beribadah, nggak akan tenang hidupmu kalau kamu lalai dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang dipuji oleh Allah, kita ulangi, orang yang tidak lalai dengan bisnis dan perdagangannya, dengan jual belinya, dengan transaksinya, dengan kerjanya, dengan pekerjaannya, dimanapun dia berada, kerja kantor, kerja di kebun, kerja di sawah, kerja di pabrik dan sebagainya, tidak lupa untuk selalu ingat kepada Allah. Ini sudah saatnya waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, ingat dia selalu untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa an zikrillah, untuk selalu mengingat Allah. Siapa orang yang selalu lupa kepada Allah? Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Orang yang sudah dikuasai oleh syaitan, maka dia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syaitan yang membuat orang ini jadi lupa, dililit oleh kekuasaan setan, tercekik dia, nggak bisa keluar lagi dari himpitan dan ancaman setan laknatillah. Berbahagialah orang yang bisa mengatur waktunya untuk selalu mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya kita beribadah? Nah, ini belum cerita akhirat ya, di sini dulu. Manfaat beribadah di dunia apa? Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini diantara manfaat kita beribadah. Jadi Allah membalas semua kebaikan hambanya itu ahsana ma 'amilu, lebih bagus dari yang kita kerjakan. Contoh ya yang sudah kita ketahui dari hadis, misalnya salatul jamaah afdal min salatil fardi 27 darajah. Itu yang kita tahu, bahwa salat jamaah itu lebih afdal, lebih bagus dari salat sendiri 27 bandingan pahalanya. Ini yang kita ketahui dari hadis. Ternyata apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di muka bumi yang percaya kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada balasan lain di dunia ini. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Allah akan membalas semua kegiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya lebih bagus dari yang dia kerjakan. Bukan hanya 27, sama seperti kita berinfak ini, sedekah yang kita tahu 10 sampai dengan 700, tapi wala haddalahu, tidak ada bandingannya, tidak ada batas. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah kepada mereka berbagai macam karunia Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Dan Allah menganugerahkan rezeki kepada semua hambanya sesuai dengan keinginan Allah, tanpa perhitungan, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Salah satunya, jangan abaikan ibadah,
jangan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.